Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku.
kasih Tuhan, semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku, segala kemuliaan, oh segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku, oh Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan, oh, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk berkat-berkat Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Pagi hari ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu yang akan memulihkan kami, firman-Mu yang akan mengubah kehidupan pribadi kami menjadi jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Urapi kami semua ya Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini itu memberkati kami serta meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya berbahagia dan bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya terus berdoa supaya saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36, di mana firman Tuhan berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Tema kita pagi hari ini, angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tokoh saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-37, di mana firman Tuhan berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang begitu besar
masuk di dalam perahu mereka. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-38, di mana firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40, di mana firman Tuhan berkata, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara, Tuhan rindu membawa kita ke satu tempat di mana Dia rindukan untuk kita berada. Bahkan kalau saudara melihat kembali ke belakang di tengah-tengah perjalanan kehidupan pribadi saya dan saudara, ada begitu banyak persoalan hidup yang kita hadapi, ada begitu banyak permasalahan yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kita ketika kita ikut Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus, di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami permasalahan di dalam mereka berlayar. Saya percaya hal yang sama juga kita alami. Masalah akan datang menghampiri kehidupan pribadi saya dan saudara tanpa kita minta. Tapi pagi hari ini saya mau katakan buat kita semua, di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah permasalahan hidup yang kita hadapi, terkadang kita berkata kepada Tuhan sama seperti murid-murid berkata, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bahkan sering kita mempertanyakan keberadaan Tuhan itu di mana. Bahkan di tengah-tengah persoalan hidup, terkadang kita meragukan Tuhan. Tapi pagi hari ini, dari pembacaan kita di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, kita belajar dari perjalanan murid-murid ketika mereka mengalami sebuah permasalahan. Yang pertama yang ingin saya share buat kita semua, di mana saudara lihat di dalam ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Poin pertama yang ingin saya share buat kita semua, di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, Tuhan mau di mana kita tetap tenang. Karena ketika kita tenang, saya percaya dengan ketenangan yang kita miliki, kita bisa datang sama Tuhan lewat doa kita. Kita tenang agar kita bisa berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita meminta sama Tuhan, kita tidak hanya sekedar menerima jawaban dari doa kita. Tapi ketika kita berdoa, saya percaya dan saya yakini bahwa kita akan mengalami yang namanya sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, lewat permasalahan hidup, lewat badai yang kita alami, saya percaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua yang ingin saya share buat kita semua, saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-40, di mana firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang kedua yang ingin saya share buat kita semua, dalam situasi sulit, di mana Tuhan minta di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara untuk tetap percaya kepada Dia. Untuk tetap percaya kepada Dia. Saya percaya bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang senantiasa ada di setiap musim hidup saya dan saudara. Kalau kita boleh berada di bulan yang baru ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Oktober. Kalau di bulan-bulan kemarin kita bisa lihat penyertaan Tuhan, kita bisa lihat kebaikan Tuhan, kita bisa lihat mujizat Tuhan. Hal yang sama di bulan yang baru ini, yang Tuhan minta buat kita pribadi saya dan saudara, di mana kita tetap percaya kepada Dia. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau di bulan-bulan kemarin Dia tolong kita, saya percaya di bulan yang baru ini Tuhan tolong kehidupan pribadi saya dan saudara. Tetap tenang dalam setiap persoalan hidup yang saudara hadapi, karena dengan tenang kita dapat berdoa. Dan yang kedua, dalam situasi sulit yang Tuhan minta di dalam hidup saya dan saudara, tetap percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai di setiap musim hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sederhana yang kami dengarkan. Bangkitkan iman kami dalam situasi sulit yang kami hadapi, di mana kami tetap mau tenang dan kami mau datang berdoa sama Tuhan. Dan dalam situasi sulit kami berdoa, kami mau tetap percaya sama Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Tuhan tolong kehidupan pribadi kami. Tuhan buka jalan dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Kami percaya hari ini mujizat masih ada. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.